Hidup itu bagi-bagi, dan bagi-baginya sedikit untuk keluarga, sedikit untuk urusan kantor kerjaan, sedikit untuk urusan lingkungan, sedikit di masjid, sedikit di majelis taklim. Semua hari ini berjuang dengan waktu yang sedikit. Bahkan hari ini ketika umur kita sudah sampai 50 tahun, 60 tahun, kira-kira jatah makin banyak apa makin sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang ketiga izin saya bersilaturahim, bertakziah, dan karena mungkin memang biasanya juga kajian taklim di masjid, maka malam ini pun izinkan saya untuk menyampaikan silaturahim, paling tidak menyampaikan sedikit agenda ataupun jadwal pengajian yang biasa kita sampaikan. Kajiannya biasanya kajian fikih. Dalam kitab Syarah Safinatun Najah karangan daripada Syekh Ibrahim Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya adalah Kasifatus Sajad, beliau menyampaikan bahwa yang namanya tafakur itu ada 5. Jadi bukan cuma balonku yang ada 5, Pak. Tafakur itu tidak lepas dari 5. Satu kata beliau, tafakur tentang fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat. Ini yang pertama. Nomor kedua, kata Syekh Imam Nawawi, tafakur tentang ala ilah, tentang nikmat-nikmat Allah. Nomor ketiga, tafakur tentang wa'dillah, janji-janji Allah. Nomor ketiga, nomor keempat, bertafakur fi wa'idillah, tentang ancaman Allah. Dan yang terakhir, nomor kelima, kata Imam Nawawi, tafakur fi tafsirin nafsi ma'a ihsanillah ilaih, tentang kekurangan diri kita, jauh dari kata dekat dengan Allah, jauh dari kata ahli ibadah, Allah masih memberikan kebaikannya kepada kita. Itu tafakur nomor kelima. Ulangi, satu. Ampun ya, nah kita udah kenceng kayak begitu, Ustaz. Satu. Apa ya, Ustaz? Satu, bertafakur fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Dua, bertafakur ala ilah, tentang nikmat-nikmat Allah. Ketiga, fi wa'dillah, tentang janji Allah. Keempat, fi wa'idillah,
inilah tentang ancaman Allah. Nomor kelima, bitaksirin nafsi ma'a ihsanillah ilaihi, tentang kegegabahan kita, kekurangan diri kita, tapi Allah masih berbuat baik kepada kita. Nih lihat, ada nggak kaitannya dengan kematian ini? Dengan kematian ini tafakur itu jelas nyambung. Kababil mauti wa idho, cukup kematian ini menjadikan bahan pelajaran buat orang-orang yang hidup, sehingga yuk kita belajar berpikir apa yang tentang diajarkan oleh Syekh Nawawi. Kita di masjid ngaji kitab namanya Riyadul Badi'ah dengan sarahnya As-Simarul Yani'ah karangan Syekh Imam Nawawi. Di masjidnya Masjid Ar-Rahmah Al-Sindo saya kaji juga fikih, kitabnya beda, sarahnya sarah Sapinatun Najah. Pindah kemudian kita kemana? Ke Betawi Permai Ulia Al-Maskiri, fikih juga, kitabnya beda, Sulamut Taufik, sama karangan Syekh Nawawi. Kenapa kok cinta banget sama Syekh Nawawi? Semua kitabnya Nawawi semua. Tapi namanya yang sama, Rusto Nawawi. Lah beda. Ini bukan masalah kesamaan. Imam Nawawi yang sono mah luar biasa. Itu adalah ulamaul Hijaz, ulamanya tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, ulamanya Hijaz, orang Indonesia, orang Jawa ternyata menjadi ulama kelasnya kelas dunia. Kalau orang mau tahu siapa Imam Nawawi, kitab-kitab Imam Syafi'i semuanya dibukukan oleh imamnya Imam Nawawi. Jadi kalau kita ngomong madhabnya madhab Syafi'i, kagak ngaji kitabnya Sarah Imam Nawawi, kitabnya Imam Nawawi, berarti kagak paham Syafi'i. Kalau mau ngajinya Syafi'i, nggak usah kitab gede-gede, Al-Um dan lain sebagainya, cukup kajian-kajian kitabnya Syekh Imam Nawawi, itulah yang bermadhabnya madhab Imam Syafi'i. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekh Imam Nawawi di Sarah Sapinatun Najah, belajar bertafakur. Emang penting tafakur itu, Pak. Yang namanya orang-orang yang beruntung, mereka yang mampu menyatukan antara zikir dan pikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab, ahli berpikir, mereka yang menyatukan zikir dan pikir. Tidak selalu zikir wiridan di masjid, ada kalanya hidupnya berpikir tentang bagaimana bisa sampai kepada Allah, berpikir bagaimana memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Umur orang ketika di dunia terbatas, paling lama 70 tahun. Almarhum berapa? 69, nggak nyampe 70. Paling 70 tahun, 76 tahun, paling 63 tahun kesempatan umur kita. Yuk kita belajar berpikir di sini. Kata Syekh Imam Nawawi, yang pertama yuk belajar berpikir fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Maaf bicaranya Quran, mungkin ayatnya bisa dihitung, jumlahnya 6.666 ayat.
Sekalipun banyak ulama berpendapat kurang dari 6.666 ayat, kalau saya merujuk perkataan Imam Nawawi, kata beliau 6.666 ayat. Quran itu terbatas. Tetapi pertanyaannya, ketika Quran itu memang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, terbatas. Saya tanya, kira-kira sebulan sekali udah ngalamin hatam terus? Hah? Kagak? Lah puasa tinggal berapa hari lagi? Lah puasa tinggal 2 bulan lagi. Pertengahan Maret udah puasa. Nah sekarang Januari, Februari, Maret, Januari udah setengahnya, 2 bulan lagi. Pilpres tinggal berapa lagi? 28 hari. Wah kenceng amat gitu cakap namanya. Karena saya dari kemarin sebulan setengah aja Pak. Gitu, Pak DKI udah ngitung bener. Kayaknya agenda terselubung ini. Mau apa di masjid ini? TPN, Tim Pemenangan Nasional. Nih, tafakur fi ayatillah. Kenapa mesti bertafakur tentang ayat Allah? Satu aja dulu, Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Quran itu ketika di dunia harus menjadi sahabat. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa, di dalam kubur menjadi penerang, wa fil qiyamati syafi'a. Pak, para nabi dan rasul ternyata mereka banyak meninggalkan mukjizat-mukjizatnya. Ada tongkat Nabi Musa, ada cincin Nabi Sulaiman, bahkan ada yang lain banyak, semuanya tinggal di museum Pak. Tapi maaf, yang namanya Al-Quran sebagai mukjizatnya Rasul tinggalnya bukan di museum, bagaimana tinggalnya di hati orang-orang yang beriman. Maka 2 bulan lagi lebih dekatlah dengan Al-Quran. Ketika kita ingin Quran menjadi apa? Menjadi syafaat buat kita kelak di akhirat, penerang ketika di dunia, ketika di alam barzah, dan kemudian menjadi teman ketika kita hidup di dunia. Pak, lebih banyaklah berinteraksi dengan Quran. Yasin itu bukan bicaranya untuk yang meninggal. Iqra'u Yasin ala hayyikum wa mayyitikum. Bacain Yasin kepada orang yang mati dan orang yang hidup di antara kita. Jadi orang yang meninggal ya butuh diyasinin, orang yang hidup juga bacain Yasin. Kesian, syukur-syukur. Bahkan kalau pengen tahu Ustadz Abdul Somad nih, katanya Ustadz Abdul Somad sampai sekarang dia menjadi kiai yang viral di mana-mana. Jadwal ceramahnya setahun penuh. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Jawabnya, orang tuanya, ibunya selalu menghadiahkan Fatihah kepada anaknya Abdul Somad. Seharinya 100 kali dia baca Fatihah untuk anaknya Abdul Somad. Emang kita pernah bacain Fatihah buat anak kita? Emang bisa Ustaz? Anak kita masih ada tuh kan? Kita menyangka Fatihah buat siapa? Buat orang yang sudah meninggal. Anak kita mah nggak pernah kita bacain Fatihah. Padahal coba bacain Fatihah buat anak kita. Al-Fatihah li ruhi wal jasadi. Itu anak kita yang namanya Anu binti Anu. Al-Fatihah. Tiap hari kita bacain Fatihah buat anak kita. Oh, liatin, beda anak yang penuh doa dari ibunya dengan anak yang mohon maaf jarang didoain oleh orang tuanya. Bener kagak? Udah bacain Fatihah buat anak? Lah belum. Kali bini pernah dibacain Fatihah? Kesel banget gue sama bini gue, ampun gitu. Kayaknya susah amat ngedidiknya. Pernah bacain Fatihah belum sama bini? Belum pernah gitu. Kata bininya bilang, gue juga kesel banget kan sama laki gue.
Pernah bacain Fatihah? Nggak pernah. Al-Fatihah khusus yang meninggal doang. Makanya hari ini Pak, yuk baca Fatihah. Untuk yang hidup mau yang meninggal, bacain Yasin buat yang hidup mau yang meninggal, nggak masalah. Quran 6.666 ayat nuntut kita tuh jangan ketika Ramadan doang dibaca, selesai Ramadan kagak pernah lagi dibaca. Satu, bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang tersurat. Nomor kedua, bertafakur dengan ayat Allah yang tersirat. Bicara kematian ini tanda-tanda kekuasaan Allah bukan? Pak, kematian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bukan? Kematian ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menunjukkan kuasanya. Hidup manusia semuanya dibatasi dengan waktu. Nih kalau boleh saya gambar begini. Nabi di hadapan sahabat, beliau menggambar sebuah kotak persegi. Kata Nabi, ini ada kotak persegi. Di dalam kotak di tengah-tengahnya ada garis dari mulai kotak di dalam sampai keluar kotak. Di bawahnya, di bawah garis tengah tadi, di dalam kotak ada garis-garis kecil dari ujung kotak batas usia orang. Garis yang tengah yang sampai melebihi kotak namanya cita-cita orang. Kadang cita-cita orang melampaui batas umurnya. Pengennya 100 tahun lagi punya ini, punya ini. Pengennya 20 tahun lagi punya ini, punya itu. Tapi maaf, ternyata hidupnya dibatasi dengan kotak umur tadi. Anak saya program, saya bilang, Kak, kamu hafid Quran selesai hafid Quran, kamu pindah dari Al-Bahjah Cirebon, pindah, saya bilang, ke Tasik ya Kak, kejar kitabnya, kejar kitab kuning, kejar tauhid, tasawuf, akidah, akhlak, hadis, kejar semua di sana. 2 bulan di Tasik meninggal dunia. Saya bilang, cita-cita kita tinggi, tapi maaf, batas umur anak terbatas. Di bawah garis itu, di bawah garis tengah ada garis-garis kecil. Apa namanya? Itu ujian. Dari mulai orang lahir sampai kemudian dia meninggal dunia, hidupnya tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Maka hidup itu tidak akan ada orang yang tanpa diuji. Semuanya melewati ujian, by proses semuanya. Makanya kalau kita ngeluh dengan ujian hidup terus, mau gimana? Emang setelan hidup tuh begitu. Dunia itu tempat berkeluh kesah, dunia itu tempat capek. Kalau pengen kagak capek ya jangan di dunia. Kalau pengen kagak berkeluh kesah ya jangan di dunia. Selama kita di dunia, capek ada, lelah ada, berkeluh kesah ada, bingung mikirin kreditan ada, bingung rumah tangga ada, bingung urusan biaya anak, biaya rumah tangga ada kagak? Ada. Tapi kata Nabi, itu semua kan sebaik-baiknya sedekah. Jadi bingung itu sebaik-baiknya sedekah, bingung mikirin biaya anak-anak, sebaik-baiknya sedekah kita terhadap keluarga. Pak, kematian ini adalah ayatnya, ayat yang tersirat. Kematian ini tanda kekuasaan Allah. Cita-cita kita memang tinggi, rencana kita memang tinggi, harapan keinginan kita mungkin boleh kita katakan masih 100 tahun lagi, masih 50 tahun lagi, masih 20 tahun ke depan. Tapi maaf, yang namanya umur semua dibatasi. Maka pertanyaannya, bagaimana kemudian caranya menyikapi umur? Maaf, menyikapi umur, menyikapi kesempatan tidak ada lain yang diajarkan oleh Nabi.
belajar kita menyikapi waktu yang sedikit, memanfaatkan waktu yang sedikit. Pak, hidup itu tidak semua mesti dihabiskan di masjid. Hidup itu tidak semua dihabiskan di majlis taklim, tidak semua dihabiskan untuk tahlil, zikiran. Hidup itu bagi-bagi, dan bagi-baginya sedikit. Sedikit untuk keluarga, sedikit untuk urusan kantor kerjaan, sedikit untuk urusan lingkungan, sedikit di masjid, sedikit di majlis taklim. Semua hari ini berjuang dengan waktu yang sedikit. Bahkan hari ini ketika umur kita sudah sampai 50 tahun, 60 tahun, kira-kira jatah makin banyak apa makin sedikit? Sedikit. Benar. Makin banyak apa makin sedikit? Sedikit. Jatah umur kita makin dikit, Pak. Pertanyaannya, bagaimana Bapak memanfaatkan waktu yang sedikit? Saya dicerahkan sama teman saya, malah jemaah saya. Jemaah saya dari Pila Nusa Indah, namanya Pak Dede Suhenda. Beliau datang kepada kita, beliau datang ke saya. Dia nanya ke saya, "Ustaz, ini pesantren alhamdulillah berkembang bagus. Alhamdulillah dari tahun berapa, Ustaz?" Dari tahun, saya bilang 2007, Pak. Modalnya berapa? Modalnya cuma 100 meter. Sampai sekarang adalah, saya bilang, sekitar 2.500 meter. Ternyata dia nanya ke saya, "Ustaz, ini ngomong-ngomong tanah milik Ustaz semua, apa semuanya dari donatur?" Saya bilang, semua, Pak, donatur. Tanahnya milik donatur, bangunannya milik donatur, donatur yang ngasih. Terus, Ustaz, saya belum bisa, Pak. Saya bilang, saya belum bisa beli tanah, belum bisa ngebangun. Kata dia bilang ke saya, "Salah, Ustaz." Apa? Dia bilang, seharusnya pengelola yang tahu ayat, yang tahu hukum, dia yang wakaf duluan, bukannya nungguin donatur. Dia yang wakaf duluan. Saya bilang, tahu sendiri, Pak, duitnya kagak ada. Wakaf itu bukan harus orang yang miliarder, bukan orang yang ternyata memiliki uang jutaan rupiah. Dia bilang, wakaf bisa dimulai dari sekarang. Maksudnya gimana, Pak? Dia menawarkan program, Pak. Apa? Dia bilang, "Ustaz, saya punya program namanya Kuantum Wakaf, Ustaz." Maksudnya, Pak, Ustadz nggak usah punya duit gede-gede. Dengan wakaf, dia bilang, per hari 15.000 saja, Pak Ustadz bisa wakaf. Ternyata ketika nanti air hayat, Pak Ustadz bisa wakaf sama dengan 500 juta. Sudah 500 juta, untuk wakafnya 225 juta, sisanya untuk ahli waris. Saya bilang, dengan 15.000, dari mana? Ini, Pak Ustadz, kuantum wakaf yang kami tawarkan. Kalau Pak Ustadz bisa nyimpen duit sehari 30.000, Pak Ustadz bisa merencanakan masa depan. Pak Ustadz bisa wakaf, kata dia, 450 juta, dan sisanya 550 juta itu untuk ahli waris. Wakaf 30.000 per hari. Itu bisa 1 miliar. 1 miliar bagi 2. 1 miliar bagi 2, 550 untuk ahli waris, 450 itu untuk siapa? Untuknya untuk wakaf pesantren. Saya bilang, ini gimana, Pak? Gimana? Kagak ngerti saya. Kagak ngerti. Pokoknya Pak Ustadz fokus setiap hari 15.000 simpen. Maka ketika Pak Ustadz kemudian ngewakafin ini untuk kuantum apa? Wakaf untuk pesantren Pak Ustadz sendiri, sama dengan Pak Ustadz sudah wakaf hampir 500 juta. Kalau 30.000 Pak Ustadz wakaf hampir 1 miliar, cuma dibagi 2 untuk wakaf dan ahli waris. Semua bisa dimanage dengan baik. Saya tanya sama dia, kalau kita meninggal, Pak Ustadz, kalau 1 bulan saya meninggal baru ngisi, 1 bulan langsung, Pak, dibayar 1 miliar, yang wakaf 450 juta buat wakaf pesantren, 550 buat ahli waris. Saya mikir aja, ini gimana ini? Pak, silahkan, kita mainnya main apa? Main syariah. Ini wakaf mesti diprogram dari sekarang. Hari ini banyak orang yang ngomong ngumpulin duit, kalau pengen wakaf 500 juta berarti harus 500 bulan. 500.000 kita nyimpen nih sebulan. Untuk bisa 500 juta wakaf berarti harus 500 bulan dong.
500 bulan berarti sama dengan 41 tahun. 41 tahun nyampe gak? 41 tahun kita nggak bakalan nyampe. Saya bilang udah deh, saya ikut kuantum wakaf, tapi saya bilang saya wakaf buat pesantren saya sendiri. Akhirnya saya daftar ikut. Ustaz, kita besok ikrar di pesantren Pak Ustaz, kita liput di media, insya Allah kita masukkan. Ustaz berarti wakaf sekitar 500 juta. Saya bilang direncanakan dari sekarang. Andaikan Pak Ustadz meninggal dunia, wafat 2 bulan 3 bulan, Pak Ustadz sudah punya wakaf 500 juta. Bayangin, semudah itu untuk berwakaf. Tidak perlu kemudian kita tunggu lama-lama. Bahkan bukan cuma untuk wakaf, tetapi mampu menjamin keluarga. Dari mana wakaf itu? Lihat Allah berfirman itu, wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Sering saya katakan bahwa yang namanya ibadah dohir, puncaknya itu bukan haji umroh. Kita anggap bahwa ibadah dohir puncaknya haji umroh, padahal puncaknya ibadah dohir adalah jihad. Memikirkan agama, memikirkan masjid, memikirkan sarana pendidikan. Itulah tugas kita untuk berjuang demi agama Allah. Waktu kita sedikit, kesempatan kita sedikit, tetapi yang harus kita manage adalah bagaimana waktu yang sedikit itu bisa berkualitas, bagaimana waktu yang sedikit kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bukan cuma mengejar dunia, akhirat pun kita bisa kejar dengan seimbang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah 9:30. Biasanya kultum kelewatan 15 menit juga udah kelewat itu. Gitu. Jadi hanya satu saja kita bahas tentang tafakur dengan ayat-ayat Allah. Jadi hari ini kita berjuang dengan waktu yang sedikit. Mudah-mudahan kesempatan yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk membuka kebaikan, memperbanyak amal kebaikan, dan semoga kita disampaikan umur kita pada bulannya bulan Ramadan nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk Pak Ustadz Cepi, barangkali mau berminat ikut kuantum wakaf, nanti ditunggu di pondok pesantren. Demikian, walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.